Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan NIM 220512140409 dari kelas Sistem Informasi 22B. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan sistem komputer. Yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Yang kedua adalah awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya BBG bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Different Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Different Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai dengan uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian, ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1943, John Maudslay berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator dan Calculator yang disingkat ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu angkatan darat memprediksi serangan. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 hingga 1959, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Dan inilah berikut penjelasan lengkapnya. Perkembangan komputer.
Perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi, yaitu di generasi yang pertama di generasi pertama dari tahun 1940 hingga 1959. Lalu ke generasi kedua, ke perkembangan komputer di generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Lalu ke perkembangan komputer di generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970, dan generasi keempat hingga pada tahun 1970 hingga sekarang, dan saat ini kita di generasi kelima, yaitu sekarang hingga masa depan. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan komputer di generasi pertama. Yang pertama, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Prof. Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer memecah kode rahasia yang dinamakan dengan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Pada pertengahan 1940, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronical Discrete Variable Arithmetic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemproses sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Dan pada tahun 1951, UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi pertama dikaitkan dengan fakta bahwa instruktur operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu juga. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda-beda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut seberapa sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Di sini ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama ada komponen yang digunakan adalah tampung hampa udara atau vakum untuk sirkuitnya. Lalu program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Lalu mudah panas atau cepat panas. Lalu prosesnya kurang cepat. Lalu kapasitas penyimpanannya kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis, dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Nah, kita masuk ke generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil dan lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi
kepopulerannya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam diskret, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Di ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Lalu, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan oleh magnetic core storage menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Lalu proses operasi juga sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik, dan kebutuhan daya listrik ini lebih kecil. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Komputer yang sudah ada di generasi kedua yaitu Univac 3, Univac SS80, SS90, dan 1070, IBM 7070, 7080, 1400, dan 1600. Oke, kita masuk ke komputer di generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum atau vacuum tube, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran lebih kecil karena menggunakan komponen 4. Komponen IV atau IC yaitu Intricate Circuit, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses pengoperasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Ciri-ciri komputer di generasi ketiga. Komponen yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit. Peningkatan dari softwarenya, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik yang lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan harganya yang semakin murah. Oke, kita masuk ke generasi keempat di tahun 1970 sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LS) atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut karena hal tersebut juga meningkatkan daya kerja efisiensi dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan melepaskan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap piranti rumah tangga seperti microwave,
oven, televisi, dengan mobil, dengan electronic full injection atau EFI, dilengkapi dengan mikroprosesor. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut mini komputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet pada awal 1980-an. Video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan juga sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja, desktop atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm-top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis TeX. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Ciri-ciri komputer di generasi keempat yaitu menggunakan large scale integration yaitu LSI, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat ini diantaranya adalah IBM 370, Apple II, IBM PC atau XT, IBM PC/AT, IBM PS/2, IBM PC/386, IBM PC 486, IBM Pentium, dan IBM Pentium 2. Jadi kita masuk ke generasi kelima, yang sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence atau AI supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya serif auto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip dynamic akses memori, Ethernet, dan disket. Lalu di tahun 1976 berdirilah sebuah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan hingga standar umum komputer. Digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB, dan di tahun yang sama, Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini. Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai penggantinya, yang dengan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibeli dan dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu untuk menyimpan data, penggunaan komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga sama, masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern ini, baik kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Dan komputer saat ini sangat dibutuhkan. Ciri-ciri komputer di generasi kelima yaitu komputer paralel yang memungkinkan banyak CPU bekerja sama bentuk suatu jaringan yang efisien.
Selain itu, ditemukannya superkomputer yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan sedikit pun, hingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang didapat. Lembaga ISOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikan keberadaan komputer generasi kelima ini. Oh, sekian terima kasih dari video ini yang saya sampaikan ini. Kalau ada salah kata atau salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.